dari Tata Busana kelas E kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Angela dan ini ada rekan-rekan saya. Nama saya Michelle Karen. Nama saya Angelika Aki Panjaitan. Nama saya Sylvester Karolino Panjiputra. Nama saya Edward Kenzo Susanto. Sekian perkenalan dari kami. Kami akan melanjutkan dengan video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Dadah. Abdi dalam adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pengikut setia atau pelayan di dalam keraton Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Mereka memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di istana. Abdi dalam bertanggung jawab untuk menjaga tradisi, norma, dan tata cara kehidupan di dalam keraton. Abdi dalam dibagi menjadi berbagai tingkatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka memainkan peran dalam upacara-upacara resmi, merawat istana, dan memberikan dukungan kepada penguasa keraton. Keberadaan abdi dalam mencerminkan sistem hierarki yang kental dalam budaya Jawa, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Pengabdian abdi dalam tidak hanya sekedar tugas, tetapi juga dianggap sebagai bentuk loyalitas dan dedikasi terhadap keraton dan penguasanya. Istilah keraton umumnya digunakan di Indonesia, terutama dalam konteks kerajaan Jawa. Sejarah keraton dapat ditelusuri oleh masa lalu kerajaan di Indonesia, di mana raja atau sultan memerintah dari pusat pemerintahan yang megah dan dijaga ketat. Keraton tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal penguasa, tetapi juga sebagai pusat budaya dan spiritual. Kesultanan Yogyakarta memiliki Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Keraton ini tidak hanya merupakan simbol kekuasaan, tetapi juga menyimpan warisan budaya Jawa dalam bentuk seni, musik, dan tradisi. A few moments later. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian busana. Rasukan atau pengageman adalah salah satu pakaian Jawa yang menyatu dengan adat. Dan busana ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada ageman takwa. Untuk pakaian ini bermotif bunga-bunga besar dan hanya boleh digunakan oleh raja. Makna dari motif ini adalah siap menerima segala perbedaan yang ada di masyarakat. Pakaian motif sekar ageng-ageng digunakan oleh raja bersamaan dengan motif parang barong dan diselingi parang. Yang kedua ada rasukan surjani. Pakaian ini digunakan oleh para GBPH atau KPH. Yang ketiga ada rasukan atela peta. Dipakai oleh bupati ketika Pisowonan Ageng. Pisowonan Ageng adalah pertemuan agung antara masyarakat kota Jogja dengan Raja Keraton Yogyakarta yang memimpin. Yang keempat ada rasukan antari beskap cemeng. Pakaian ini dipakai ketika melakukan telusuran atau ketika memandikan pusaka. Kemudian yang kelima ada rasukan putri, kebaya tangkepan. Pakaian ini dipakai oleh abdi dalam keparat. Kebaya tangkepan biasanya dipakai untuk pertunjukan tari. Bentuk pakaiannya seperti kebaya Kartini. Warna busana yang biasa digunakan oleh abdi dalam keraton hanya warna biru, hitam, dan putih. Yang boleh menggunakan warna lain hanya raja, putra, dan putri mahkota. Yang keenam ada rasukan putri janggan. Pakaian ini dipakai oleh teman sinden atau abdi dalam keparat ketika melakukan kewajibannya pada saat ritual, seperti saat membaca naskah lama dalam aksara Jawa. Ketujuh ada rasukan ubed-ubed. Dipakai oleh para abdi dalam keparat raja. Dan yang terakhir ada rasukan peranakan. Pakaian berwarna biru ini dipakai oleh caosan dengan cara menyamping. Untuk abdi dalam putri, biasanya di bagian kepala itu menggunakan sanggul ukel tekuk dan tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris. Kalau untuk laki-laki, di kepalanya menggunakan blangkon. Untuk abdi dalam berpangkat jajar, belum berhak menggunakan keris. Pada umumnya, keris digunakan dengan cara kelabang pinipit, yaitu mengenakan di belakang dan miring ke kanan. Selain kelabang pinipit, masih ada beberapa cara menggunakan keris yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, saat naik kendaraan atau berkuda, bisa meletakkan keris di samping kiri pinggang atau yang disebut nyoteh.